أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة خالدة من عند الله تحية أهل الجنة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udah bolak-balik diingatkan, jangan lagi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu yang paling tepat. Ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah allazi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Alhamdulillah allazi khalaqal insana min 'alaq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Shadaqallahul azim. Summa qala an-nabi iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. أولا نشكر إلى الله عز وجل نقول الحمد لله رب العالمين. وثانيا نقول اللهم صل على سيدنا محمد على نبينا الكرام سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. تسيرا لي وتفهيما لكم عفوا أنطقوا نطقا إندونيسيا. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Syarikat Amal Baik yang dimuliakan Allah, kaifa halukunna, apa kabar ibu-ibu semua? Udah setahun kita tak bertemu, tapi yang grup tahsin udah capek kita ketemu ya. Kita akan melanjutkan di surah Al-Alaq mulai dari ayat ke-11 ya sampai insya Allah ayat ke-15. Ini asar udah mundur Bu ya, udah hampir jam 4 ya kan? Jam berapa asar? Kita cek dulu. 15.58. 2 menit lagi jam 4. Bisalah kita pelan-pelan mentahsinkan bacaan Al-Quran kita. Jadi tahsin Quran itu sebenarnya apa artinya Bu? Jangan ibu bolak-balik ikut mengaji tahsin. Mau kemana? Mau tahsin Quran. Apalah tahsin itu? Membaguskan bacaan. Hasan itu artinya baik, bagus. Tahsin, ahsana yuhsinu. Ahsan. Jadi kalau misalnya kami waktu mondok dulu bisa jawab pertanyaan Ustadz, ahsan ta'akhi. Ahsan itu artinya thayyib, bagus engkau. Bacaanmu itu bagus sekali, ahsanta. Jadi ibu nanti muji-muji anak kayak gitu. Nah, kalau anak itu baik dia, biasanya kalau anaknya nih pinter, itu biasanya mamanya ngakunya itu anak mama nih. Anak ummi. Pas lagi rankingan, kau juara berapa nak? Juara 1. Anak ummi. Anak mama itu kalau pintar. Datang abangnya, kau juara berapa? Juara 32. Memang bodoh kau. Pas kau kayak ayah kau katanya. Jadi yang jelek-jelek ke kami. Kawan cerita.
Kawan-kawan yang udah menikah, biasanya kayak gitu. Yang jelek-jelek biasanya ke bapaknya itu. Memang bodoh kau. Pas kau ke ayah kau, bodoh. Katanya. Aneh kalau yang juara, ya, ini anak mama ini, anak mama. Memang iya kan? Enggak ya? Nggak salah lagi. Yang betul. Oh iya. Berarti kawanku salah lah itu ya? Salah. Udah lah, nggak aku pakai lagi tuh. Karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu itu madrasatul ula, ya, ibu itu guru nomor 1 dalam keluarga. Biasanya kalau anaknya itu berhasil, biasanya itu berkat ibunya, bukan ayahnya. Biasanya. Jadi kalau ibunya baik, cerdas, insya Allah anaknya baik, cerdas. Begitu. Ya enggak juga, memang apapun sebenarnya enggak juga. Cuman lebih dominan seperti itu. Makanya kami ini mencari jodoh itu yang cocok. Jadi cuma lagi tak dicari nanti tak dapat. Sebelum kita masuk kemari, Bu, saya punya teman Ustadz juga. Dia cerita sama saya. Ini jadi bahan ceramah dia. Jadi dia itu berteman sama beberapa pejabat di kota Medan ya. Jadi ada pejabat 4 orang ini sukses semua jadi pejabat. 4 orang ini sukses semua. Ditanyalah, amalan apa yang dilakukan pejabat ini? Kok bisa lah sukses semua? Ya sama amalannya, sholat ya sholat, puasa, sedekah, ya kayak kita biasa. Jadi kok bisa sukses semua anak emaknya ini? Ternyata ada satu yang mereka lakukan. Mereka sangat menghormati ibunya. Bagaimana tarbiyah yang diberikan ibunya, Bu? Coba loh. Ibunya betul-betul memberikan tarbiyah pondasi agama yang kuat sejak dini, dari kecil. Sehingga yang pejabat tadi itu sangat menghormati ibunya. Jadi pernah ada peristiwa, jadi pejabat ini datang ke rumah Ustadz ini. Acara halal bihalal kalau tak salah. Datang diundang kan, akhirnya pejabat ini datang. Ya udah ngobrol. Tiba-tiba HP-nya berdering, HP pejabat ini berdering. Ibunya ternyata nelpon. Jadi dia minta izin sama Ustadz. Ustadz, izin Ustadz, mama saya nelpon. Ya tafadhol, silakan, kata Ustadz ini kan. Tahu Bu, apa yang dilakukan si pejabat ini? Tadinya dia duduk di sofa, sama dengan Ustadz itu. Duduk di sofa, kemudian turun dia dari sofa, duduk dianya seperti ini duduknya. Begini dia duduk, diangkatnya telepon maknya. Kalau kita lagi teleponan sama orang lain atau sama mama sendiri biasa itu, paling awak angkat, iya mak, kan biasa. Dia enggak, dia turun, diangkatnya telepon maknya, dispekerkan dia, kemudian diangkatkan dia ke atas. Halo, assalamualaikum mak. Iya mak, siap mak, iya mak, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampar pipiku, Bu. Aku udah berapa tahun jadi ustadz, tak pernah mengangkat telepon mama aku seperti itu. Bukan, dia memposisikan orang tuanya di atas. Itu lagi di teleponan. Bagaimana kalau ngobrol langsung dengan ibunya? Ini anak, mamanya pun di debat dia. Itulah ternyata kunci sukses seorang pejabat, kunci sukses seorang yang berhasil insya Allah dunia dan insya Allah di akhirat, menghormati ibunya. Saya berapa tahun saya Bu tausiah menilai ilmu, nelpon mamaku paling iya mak, biasa kayak gitu. Ini pejabat, dia bukan ulama, umarok dia, diangkatnya, dispekerkan dia, taruhnya ke atas. Iya mak, siap mak. Ustadz tadi itu pas mata dia yang menyaksikan itu, akhirnya jadi bahan ceramah dia, cerita dia sama kami. Bagaimana lah itu? Ini anak memenjarakan orang tua, membentak orang tua. Ada di Aceh. Dititipkan mamanya itu di panti asuhan. Kemudian dia buat tanda tangan. Nanti kalau emak kami meninggal, kami serahkanlah fardu kifayah kepada panti asuhan. Anak apa ini ya Allah? Ya Allah. Iya. Dititipkan kemudian meninggal nanti, tanda tangan. Meninggal nanti
kami serahkan ke panti asuhan fardu kifayahnya. Jangan lagi hubungi kami. Ya Allah. Nah, kok bisa bahas itu kita? Ayo ibu-ibu semua, kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan tahsin Quran ini, yang artinya membaguskan bacaan, mudah-mudahan niat kita disampaikan Allah lah pula. Maksud dan tujuan kita pastinya berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, surga. Karena dengan bacaan Al-Quran yang baik, tentunya sholatnya baik. Bolak-balik ku ingatkan sama ibu, al-khata' fil qira'ah idza ghayyara al-ma'na fabutilatis shalah. Kesalahan dalam membaca Al-Quran di dalam sholat, di sholat itu ada Al-Qurannya kan, Al-Fatihah. Kesalahan dalam membaca Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran sehingga merubah maknanya, maka sholatnya batal. Ayo ikut tahsin Quran, belajar Al-Quran, mari kita perbaharui bacaan Al-Quran kita supaya tidak ada lagi kesalahan dalam Al-Quran. Kita kemarin sudah belajar Al-Fatihah, walaupun belum totalitas ya, belum maksimal, kita akan ulang balik Al-Fatihahnya. Di sini sudah dituliskan oleh, siapa yang nulis ini? Bu Murni. Oh, wah, terus cantiknya bukan main, ya kan? Nampak kan Bu ke belakang kan, semua? Nampak ya? Kita mulai dengan ta'awuz, kemudian basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa selalu saya pandu? Supaya jangan panjang-panjang kali bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu perwiritan nih. Ya gitu bacaannya. Jangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ujung-ujungnya baru panjang. Oke, ulang balik. 1, a'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya hanya lebar mulutnya. Roh. Jangan Rahmanirrahim. Tarik. Roh. Roh. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayat ke-11. Aro'aita ini hukumnya madlin. Kalau ibu masih ingat, tonton nanti YouTube pertemuan kita yang lalu. Setiap ada ya mati sebelumnya berbaris atas, ya mati sebelumnya huruf alif, aita. Maka madlin itu dia lembut. Nah, belum apa-apa udah berkeringat dah. Ya lembut ya. Jadi jangan aro'aital, jangan. Aro'aita in kana 'alal huda. 2 harkat hudanya. Kenapa ini dibuat Bu Murni ada benderanya? Kenapa ada benderanya? Karena ayat selanjutnya huruf alif. Kalau ayat selanjutnya huruf alif, maka dia panjangnya menjadi 5, 4 sampai 5. Kalau bacaannya lanjut. Jadi kalau ibu berhenti, ara'aita in kana 'alal huda, 2 harkat. Kalau lanjut, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit, gitu dia. Jadi nggak sia-sia nih benderanya ini. Gitu dia. Paham ya? Kalau bacanya lanjut, hudanya panjang 5. Bukan 5 jam. Meninggal waktu kok 5 jam. 5 harkat tuh 5 ketukan. Huda au amara bit taqwa. Paham ya? Kita berhenti aja bacanya. Berhenti. Saya ulang. Aro'aita, ing-nya itu ikhfa. Ingat ikhfa? Ikhfa artinya menyembunyikan huruf nun atau menyamarkan nun. Ka 2 harkat.
Ara'aita in kana 'alal huda. 1, 2, 3. Bu Otmaida dulu, pengen dengar kami suaranya. Silakan, Bu Otmaida. Tak usah pala ibu takut, tak pala aku suruh ibu. Ya. Iya. Nggak ada mic-nya untuk sih. Pokoknya nanti. Oh iya, makanya kemana ibu selama ini? Hampir setahun udah tak ngelihat Bu Otma. Hari ini tak masuk pula Ustaz Zuhri. Nah, jadi sebenarnya ini bukan jadwal saya, Bu ya. Ini jadwal Ustaz Zuhri. Cuman tadi ada telepon dari pengurus kita. Kebetulan seharusnya saya hari ini di SKI. SKI kami melanjutkan tahsin. Rupanya ada ahli baitnya buat request untuk buat di rumah. Dan dia menyediakan Ustadz sendiri, seperti itu. Jadi insya Allah saya bisa berhadir di sini, kita akan lanjutkan tahsin kita. Karena minggu lalu kita libur ya, Jumat yang lalu, Jumat pertama. Hidup enggak? Udah nanti aja, kan udah selesai buat mah. Bu Sri habis ini. Ayo kita lanjut ayat ke-12. Au di situ juga madlin. Apa tadi madlin? Lembut. Au nggak bisa. Harus au begitu ya. Au amara bit taqwa. Taqwa di situ kan qaf. Yang mati huruf qaf nih. Qaf. Qaf ini kan huruf isti'la. Huruf isti'la ini tadi kan huruf yang bervokal o. Berarti mulutnya gini. Taqwa. Mulut monyong. Taqwa. Au amara bit taqwa. Jangan nggak boleh ada nafas keluar di qaf. Nggak boleh. Murni. Nah, kita udah belajar dari ayat pertama iqra, bukan iqra. Ingat ya? Qaf tidak boleh ada nafas mengalir karena dia bukan huruf hamz. Ibu cek aja YouTube kita sebelumnya. Apa itu hamz? Ibu-ibu yang sekarang ini baru lagi dipelajari udah lupa biasanya. Makanya YouTube itulah panduan kita. Au amara bittaqwa. Ada bendera situ? Ada. Kapan berfungsinya dia? Kalau lanjut. Kalau lanjut ke ara'aita in kadzdzaba, maka dia jadi panjang 5. Kalau berhenti cukup 2 harkat. Au amara 1, 2, 3. Au amara bittaqwa. Kan ya, bukan amara. Amaro. Amaro. Nah, yang merasa adalah amaro ya. 1, 2, 3. Au amara bittaqwa. Tangko. Udah dia memantul, mulut monyong. Tangko. Oke. Ulang balik. 1, 2, 3. Au amara bittaqwa. Oke. Mana tadi? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Sama, ada madlin juga di situ. Ara'aita. Kemudian ada ikhfa. In kadzdzaba. In 3 harkat. Baru wa tawalla. Ada bendera juga, tapi karena berhenti cukup 2 harkat. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ingat ya, jangan kazzaba. Salah besar. Bukan zai, tapi zal. Kazzaba. Nyaris Z-nya tidak terdengar.
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. 1, 2, 3. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Saya hitung aja pakai tangan saya ya. Ingnya itu tadi kan nggak serentak, ada cepat kali. Ingnya itu hitung bertiga. Kadzdzaba wa tawalla. Bismillah. Lihat tangan saya. Ingnya panjangin lagi 3. 1, 2, 3. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Cukup. Paten-paten rupanya. Mana hilang udah. Mana? 14. Alamnya alam. Alam ya, alam izhar syafawi, mim mati bertemu dengan ya, alam ya. Jangan lama, nggak boleh. Jelas dan cepat. Nah, tapi setelahnya baru ada ikhfa syafawi. Ya'lam bi. Ya'lam bi. Lamnya itu dipanjangin 3 harkat. Dengung tipis. Ikhfa syafawi. Alam ya'lam. Nah, lamnya tahan. Tipis, mulutnya jangan monyong. Lam, nggak boleh. Lam, namanya dengung tipis. Karena huruf ba huruf tipis. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Sekali lagi ya. Jangan ikutin dulu. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ada bendera? Nggak ada. Kenapa nggak ada bendera? Karena setelahnya bukan alif. Nggak ada alif di sini. Setelahnya huruf kaf. Makanya benderanya nggak muncul. Ibu lihat aja nanti. Setiap ada panjang, setelahnya ada alif, insya Allah pasti ada benderanya. Menunjukkan itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil panjangnya 4 sampai 5 harkat. Gitu dia. Kalau setelahnya bukan alif, biasanya nggak panjang. Kecuali nanti ada mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, dan lain-lain. Men'arid lis-sukun, mad lazim harfil musyabbah. Ada nanti namanya mad tamkin, mad badal, mad iwad, mad solar yang nggak ada. Yang mad lain itu ibu harus kuasain. Yuk, 1, 2, 3. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ini nama mama nih. Ada semangatnya. Maunya ini kamera pakai remote di sini, kuputar tuh kameranya. Jadi yang nggak ikut nampak di YouTube tuh, lemes sekali waktu. Ikut aja Bu, besar pahalanya ini. 1 huruf 10. Belum lagi pahala belajar. Ikut aja lah. Jerit-jerit aja pun jadilah. Kalau tak tahu kali udahlah, nggak apa-apa. Biar semangat awak. Ini waktu dalam mengantuk. Oke Bu ya, kita lanjut. Ulangin ya, ulang balik. Nih, saya duluan ya. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. 1, 2, 3. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Memang capek napas tuh karena kan agak panjang ini. Pendeknya ayatnya, tapi bacanya kok panjang kali. Nah, itulah namanya tartil. Tartil atau murattal, dia bacanya itu harus standar dia, macam imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam kita gitu.
Kalau ibu ngaji sendiri, mana pula kayak gitu? Kayak gitu ibu ngaji sendiri. Alamnya. Ada, Bu Leli kayak gitu ngaji di rumah. Enggak kan? Maulah datang Pak Asnan nih kan. Apanya kau dek katanya. Hah? Murni Aceh. Murni Aceh mana? Nggak ngaji. Dia cuma tahsin aja. Dia pertanyaannya Bu Murni ini, Ustaz, jadi monyongnya itu ke depan. Aku berpikir ada monyong ke belakang. Fakulnab, kan ribu. Fakulnab ribu, Bu. Memonyongkan bibirnya ya. Monyongnya ke depan Ustaz katanya. Monyongnya ke depan. Nggak ada monyong ke belakang. Nah, rame kami kalau ada pemurni. Makanya Bu datanglah tahsin. Enak kita belajarnya, ya. Oke. Sekali lagi Bu ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. 1, 2, 3. Alam ya'lam bi annallaha yara. Oke, jadi lamnya sama bi'annya sama panjangnya. 3 harkat. 1 ikhfa syafawi, 1 gunnah. Mana spidol? Biar catat dulu. Ini ikhfa syafawi, ikhfa S. Ini bukan S, itu bukan Saputra ya. Ibu pikir itu ikhfa Saputra. Ikhfa syafawi. Ini gunnah. Ya, sama. Nanti di sini ini ikhfa syafawi dengan ikhfa aja beda. Beda Bu ya. Kalau ikhfa aja nun mati bertemu dengan 15 huruf. Kalau ikhfa syafawi ini S-nya ini dia mim mati bertemu dengan ba. Dia dengung tipis. Kalau ikhfa aja samar bunyinya. Baru lanas fa'am di sini tanwin bertemu dengan ba, apa ini? Iqbal. Dibalik iklab. Oke. Ini gunnah. Ibu-ibu yang belum pernah belajar yang kayak gini ikutin aja lah. Apa itu gunnah? Pernah dengar aku. Ada dulu waktu kecil-kecil dulu dipelajari, cuman nggak ditekankan gurunya. Baru sekarang ingat balik. Oh, izhar, iya. Izhar pernah ku dengar dulu. Cuman lupa. Itu Bu ya. Ada yang nggak pernah dengar sama sekali di sini ikhfa, idgham? Ada Bu? Nggak pernah tahu sama sekali? Ada? Tahu kan? Ada yang tak pernah tahu? Ngaku aja lah. Jangan malu Bu. Iya kan? Oke lah, kalau iklab, idgham mungkin banyak yang dengar. Kalau ya kayak gini, lazim harfil musyabbah, lazim mukhaffaf qalim ini kan jarang tuh dibahas. Tapi kalau idgham, ikhfa kayaknya dulu udah ada itu, cuman mungkin gurunya nggak menerangkan. Karena itu udah lama itu yang seperti itu. Qalqalah. Tahu qalqalah? Tahu ya? Nggak tahu juga? Tahu. Huruf hijaiyah tahu nggak? Marah lah itu kalau tak tahu. Allahu Akbar. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nanti kalau tak tahu, nanti sore putar karton Upin Ipin. Atau bukan nanti YouTube. Huruf hijaiyah Upin Ipin. Kalau tak pernah dengar juga, nggak apa-apa. Saya dulu, waktu saya kecil, Ustadz tuh ngejelasin kayak gini. Alif kaya palu, ba kaya sampan, ta begitu juga, sa sama sajo. Oh gitu dia menjelaskannya. Coba lagi ya. Alif kaya palu. Alif kan kayak palu itu dia ujungnya. Alif hamzah. Ba kaya sampan. Sampan tuh. Ta begitu juga. Orang Tanjung Bali ini satu. Ba kaya sampan. Ta begitu juga. Sa sama sajo.
Jim, entah, Jim kayak ular, entah apa itu. Aku lupa. Metode dulu dengan sekarang, udah aku maklumin tuh, Bu. Dulu nggak ditekankan kayak gini. Drom, Anda nanti harus monyong. Oh, habis orang ibu ikut tahsin tuh habis hampir stroke kena semua. Oh, lihat mulutnya. Dulu kami nggak pernah diajari begitu, Ustaz. Aku pun dulu begitu. Setelah kita merantau ikut tahsin, sekarang Bu udah banyak program-program tahsin Quran. Kayak kita di sini, di Safira, di Gang Sedar, ya kan? Baru nanti di sana banyak. Nah, selama Ibu masih punya waktu sama kesehatan, ikutinlah. Kalau koro-koro nggak pernah absen. Oke, ayat berapa tadi? Bacakan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, perhatikan Bu ya. Kalla la-nya nggak boleh panjang kali, cukup 2 harkat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyah, jangan nasiyah, tapi monyongkan bibirnya. Siyah, nasiyah. Saya ulangin ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ujungnya ngebas. Yang. Oke. Jirolu. Ada ulang lah. 1, 2, 3. Masuk TikTok pula. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Suka hati Bu, suka hati. Ya, nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk ya. Saya ulangin ya. Di mana yang panjangnya 3? Saya buat di sini. Di sini 3 harkat. Nih, saya buat 3 harkat. Ini lahnya 2. Ini nggak ada panjang. La illam yang 3. Lanas fa'am ini 3. Am. Saya hapus aja dulu. Biar paham Ibu. Kalla 2, yang sini 2, 3. Apa pula nih? Inilah kok udah tua ini. 3, lanas fa'am ini 3, ini 3, udah selesai. Nah, jangan Ibu langsung sesak napas gara-gara ini. Udah nyuri napas pun situ nggak apa-apa lah. Namanya kita bacanya bareng-bareng, rame-rame. Nah, Ibu aja baca Yasin nyuri napas kan? Ya kan? Tahu aku kan? Ketahuan itu. Nggak apa-apa. Cuman waktu tahsin Quran habis, hati-hati yang nyuri napas. Bu Leli aja dia sampai panjang napasnya dia. Ntar lagi ikut lomba ajan nih. Bu Leli. Ayo. Oke ya. Saya ulang balik. Di mana yang 2, mana yang 3, 3. Ibu perhatikan di situ. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lupa nih satu lagi. Nanya di sini 2. Ya, karena ada alifnya. Sekali ayun dia. Hukumnya mad asli. Saya ulang balik. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. 1, 2, 3. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Enak kan Bu? Oh, susah napas Bu Ana. Kenapa Bu Ana? Hah? Capek? Capeknya di sini, Allah akan ganti nanti di akhirat.
serak ibu di sini, Allah akan ganti dengan nyamannya tenggorokan ibu dari di akhirat. Janji Allah itu. Sama kayak sholat. Orang yang menjaga sholatnya kan sering berdiri dia. Orang yang sering berdiri di dunia, maka nanti sedikit berdirinya nanti di akhirat. Buat Allah. Di akhirat tuh berdiri aja tuh pada mahsyar. Tapi orang yang menjaga sholatnya, yang berdiri aja selalu dia. Sakit pun kakinya masih ditahankan dia berdiri. Karena memang sholat tuh rukunnya berdiri. Ya, bukan duduk. Duduk itu bagi yang tak mampu aja. Wa'ilam istati faqaidan. Duduk. Jadi orang yang banyak berdiri kata Nabi di dunia dalam tanda kurung sholat, maka dia akan sedikit berdiri di akhirat. Dan orang yang menjaga sholatnya, nanti di akhirat dia akan melihat Allah seperti melihat bulan. Maksudnya apa? Bukan Allah seperti bulan, nggak berdesak-desakan melihatnya. Kalau bulan, orang melihatnya berdesak-desakan nggak? Jangan, tengok-tengok ke atas nampak bulan. Nah itu dia. Enak dia. Belum tentu semua bisa melihat Allah, ibu-ibu. Orang pilihan yang bisa melihat Allah. Bagaimana nanti takjubnya kita melihat Allah? Nah, jadi, bagaimana itu? Yang menjaga sholatnya. Yang menjaga sholatnya itu siapa? Yang mau mempelajari bacaan sholat. Inilah dia. Paksa aja lah ibu-ibu ya. Nggak apa-apa lah, serak-serak sedikit. Nanti malam badrek sahib. Nah, beli jahe di sana, wedang jahe. Kalau banyak kali rezeki berlebih, kirim ke Darul Jalal. Nah. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Kalla la illam yantahi lanas Oke, kita lanjut ya, masih ada waktu. Saya hapus ya. Oh, cuma jatuh. Spidolnya hidup apanya? Nasiyatin kadibatin khati. Nasiyatin. Ini udah mau habis juga ini. Nasiyatin. Dia kalau nggak tebal nggak nampak ibu-ibu yang di belakang. Itu tebal. Nampak? Oh. Kabur mata Bu Isa. Oh. Ini huruf kaf ya. Kadzi batin khotiatin. Ayat 16. Khotiat terus falyad'una dia. Nadiyatun. Nadiyatan. Nadiyahu. Ayat 17. Sanad'uz Zabariyah. Kalau dia Usmani dia begini, ada waw kecil bawahnya. Kalau dia Imla'i dia terbalik begini. Ya kota hasil ini. Kemudian sanad'uz Zabariyah. Sanad'uz Zabaniyatah. Terakhir kalla la tuti'hu. Kalla la tuti'hu. Ti'hu wasjud. Waqtarib.
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat 19. Panas. Apa? Udah. Oh, barulah nampak surga itu. Nah, sedih. Ya, coba Bu perhatikan ya. Tadi kalau la ilam yantahi lana su'am bin nasiyah. Sekarang nasiyatin. Nasiyatin itu ketemu dengan kaf, ini ikhfa. Berapa harakat ikhfa tadi? 3. Kemudian kadzibatin. Ini jelas dan cepat, nggak boleh panjang. Kadzibatin dia. Baru khoti'ah. Ti, jangan ti'ah. Kalau ti jadi huruf ta dia. Agak monyongkan bibirnya. Ti. Khoti'ah gitu. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Sekali lagi ya, saya ulang balik. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. 1, 2, 3. Nasiyatin. Stop. Nah, stop. Ya, sebentar ya. Nasiyatinnya panjangin. Nasiyatin. 3. 1, 2, 3. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Oke, bagus. Ahsantum. Falyad'u nadiyah. Nih. Di situ ada huruf dal yang ada qalqalahnya. Dan qalqalahnya qalqalah sughra, kecil. Falyad'u nadiyah. Gak usah panjang kali. Falyad'u nadiyah. Itu dia. 1, 2, 3. Falyad'u nadiyah. Sekali lagi. Falyad'u nadiyah. Oke. Kita lanjut. Situ ada qalqalah juga di huruf dal. Sanad'u zabaniyah. Jangan panjang kali juga. Standar dia 2 harakat di ba. Sanad'u zabaniyah. 1, 2, 3. Sanad'u zabaniyah. Ini. Sekali lagi. Sanad'u zabaniyah. Sekali lagi Ibu. Sanad'u zabaniyah. Hati-hati di huruf ain. Bukan sanad'u uz. Tekan di sini. Nah. Ulang dari falyad'u yang sebelumnya. Karena ada ain juga di sini, ini juga ain. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Ulangin falyad'u. 1, 2, 3. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sekali lagi falyad'u. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Bu Maryani, tolong dulu Bu. Falyad'una. Hop. Ya. Bu Ayang mana? Oh ya. Pantes saya di sana nyariin Bu Maryani mana saya bilang. Oh, gitu ya. Nah. Oh ya. Bu Eli. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Oke. Kita lanjut ya ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla
la tuti'. Ingat dulu, beda dia. Tuti'. Tu-nya biasa, tu, bawahnya ti'. Bukan tuti, ya. Tuti itu. Ini tuti'. Bedain, Bu. Ti. Coba yang ti-nya aja. Ti'. Nah, monyong dikit. Ti'. Nah, bukan ti. Bukan ti, ya, tapi ti'. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini hati-hati di sini. Banyak orang salah di sini. Tuti'hu wasnya itu hamas. Ada napas mengalir. Wasjud. Judnya monyong. Ibu lihat saya ya. Ju monyong, dalnya lebar. Jud. Baru waqo monyong. Waqo. Tarib. B-nya lebar balik. Oh. Macam mana diatur kayak gitu? Monyong balik. Ibu lihat saya. Was lebar. Ju monyong. Ju. Bertemu dengan dal yang mati. Lebar balik. Wasjud. Kayak gitu, Bu, ya. Waqo monyong. Waqo. Tarib lebar. Nah. Kenapa qafnya monyong? Isti'la. Waqo tarib. Jadi kalau diulang dari awal, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tarib. Nah, gitu dia. Qalqalah kubra. Karena dia di akhir. Ya, 1, 2, 3. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Oke. Ini disunnahkan setelah habis ini sujud. Namanya sujud. Nah, sujud sajadah atau sujud tilawah. Nggak tumbuk lah. Nah, sujud sajadah sama sujud tilawah itu sama. Ya, sujud sajadah. Jadi saya kalau lagi serak, pas Jumat subuh itu kan kami di sana sujud sajadah ya. Kalau lagi serak saya bawa ini karena pendek ayatnya, surahnya. Tapi kalau lagi fit suara saya bawa surah sajadah. Alif Lam Tanzil. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi sampai habis. Kalau misalnya lagi serak saya bawa ini. Nah kan ini setelah waqtarib, kemudian imam itu sujud. Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu bangkit balik. Allahu Akbar. Setelah itu apakah ruku atau baca ayat lagi? Hah? Nah, baca atau enggak? Enggak. Kalau baca boleh enggak? Boleh aja. Hah? Suka hati. Yang penting jangan di atas Iqra. Apa selanjutnya itu? Inna anzalna. Nah, boleh. Enggak dibaca pun boleh karena sunnah hukumnya, ibu-ibu semua. Tapi kalau Al-Fatihah wajib. Rukunnya bukan wajib, rukun. Gini, Bu. Mana mic tadi? Kalau rukun, ibu lupa nih membacanya, rukun nih, lupa. Tidak ada sujud sahwi. Batal sholatnya. Makanya pelajari, rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? 13. Ada yang mengatakan 14. Oke. Rukun ini nggak ada cerita lupa. Misalnya ibu lupa rukunnya. Salah satu rukun itu misalnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bukan ngangkat tangannya ini, namanya raf'ul yadi. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Allah. Dia nggak baca Allahu Akbar, dia langsung. Kemudian ruku, habis baca Al-Fatihah, ruku, waktu tahiyat akhir baru ingat dia. Oh iya, aku tadi nggak baca takbiratul ihram. Oh, udahlah sujud sahwi aja lah, kan lupa, katanya. Nggak bisa. Dia harus mendatangkan yang baru.
Gitu Bu ya. Rukun tuh. Atau ibu lupa baca Al-Fatihah. Imam lupa baca Al-Fatihah misalnya. Ada nggak? Ada. Lupa dia baca Al-Fatihah imam, maka sholatnya batal. Ulang balik. Dia harus mendatangkan yang baru. Jadi rukun ini nggak ada toleransi. Mau lupa, kemudian sengaja meninggalkan, kemudian yang terakhir tidak tahu. Tidak tahu ini maksudnya dia nggak tahu itu rukun. Karena nggak belajar, nggak tahu rukun dia itu. Batal sholatnya. Nanti kita bahas di SAB. Saya udah bahas ini di Al-Falah. Masalah rukun sholat. Tinggal saya akan lanjutkan bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat. Oh, ngeri kita Bu. Yang membatalkan sholat itu, terkejut-kejut kita. Ternyata selama ini aku bisa batal rupanya. Nah, salah satunya tadi, bacaannya salah, batal sholatnya. Atau nampak aurat. Atau ibu sujud, telekung ibu itu menutupin dahi. Allahu Akbar. Ini, macam saya peci ini, kalau saya sujud, nggak sah sholat saya. Saya harus naikkan ke atas. Makanya ibu kalau perhatiin, kalau saya mau sholat, saya naikkan peci saya ke atas. Kalau lagi ngajar, ya saya begini. Ibu pun juga seperti itu. Kalau ibu pakai singlet, apa nih? Singlet pula, apa namanya itu? Anak jilbab. Nah. Singlet. Sampai di sini dipakai waktu. Sujudlah waktu. Allah. Sholatnya tidak. Kalau dikasih tahu marah kan? Iya. Itu ininya kan ini. Nanti ini kita kasih tahu marah. Itulah. Itu Bu, itu yang hal-hal yang membatalkan sholat. Oke ya. Jadi sudah kita selesaikan dari ayat pertama sampai ayat 19. Alhamdulillah selesai. Tinggal ibu ulang-ulanglah di rumah. Nanti akan di-upload YouTube-nya, ibu ulang balik nanti di rumah. Oh begini, ya. Nanti di-upload sama ibu ketua kita di YouTube. Ibu dengarkan, ternyata begitu bacanya. Gitu Bu ya. Yuk, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mempelajari kalam-kalam Allah, dan Allah jaga aib-aib kita. Allah masukkan kita ke dalam golongan penghuni surga nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan wa 'ilman nafi'an. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ij'al jam'ana hadha jam'an mashkuran wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول لكم عفوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.